إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فعن يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل في البراز أي في الفضاء وليس عليه إزار، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فأثنى على الله وحمد عليه ثم قال إن الله حيي ستير يحب الستر والحياء فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i rahimahumullahu taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Salawat beserta salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dalam kehidupan mereka. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian secara umum dan kepada diri saya secara khusus agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan setiap yang Allah perintahkan dan kita menjauhkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua mengetahui bahwa setiap perintah yang Allah perintahkan untuk dikerjakan pasti membawa kebaikan kepada kita, dan setiap larangan yang Allah larang kita untuk mengerjakannya pasti membawa mudarat dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ya'la ibnu Umayyah, semoga diri Allah Subhanahu wa taala terlimpah kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki sedang mandi fil baraz, di tengah padang pasir, walaisa alaihi izar, dan laki-laki tersebut tidak memakai sarung untuk menutupi auratnya. Fasaida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbarnya, fahamidallah wa asna alaihi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Summa qal, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hayyun sittir, sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu, sesungguhnya Allah itu Maha menutupi aurat. Fa idza ghtasala ahadukum falyastatir, apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia menutupi auratnya. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan oleh Imam An-Nasa'i serta imam-imam yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah al-haya'u minal iman, bahwasanya rasa malu itu merupakan bagian dari keimanan. Dan sesungguhnya rasa malu ini merupakan sifat bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sifat bagi para malaikat, sifat bagi para rasul, sifat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, rasa malu ini merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui bagaimana hakikat sifat tersebut, bagaimana kaifiat sifat tersebut, karena tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Suatu sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala serta kemuliaannya. Meskipun kita tidak mengetahui hakikatnya,
meskipun kita tidak mengetahui bagaimana inti dari sifat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu ini juga merupakan sifat para malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk di rumahnya, dan Rasulullah SAW saat itu tersingkap kedua betisnya atau kedua pahanya. Lalu datang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, datang ke rumah Rasulullah SAW, kemudian meminta izin dan masuk ke rumah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW masih dalam keadaan semula, masih dalam keadaan seperti itu, yakni tersingkap kedua betisnya atau tersingkap kedua paha beliau. Kemudian Abu Bakar masuk dan berbicara dengan Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, meminta izin kepada Rasulullah SAW. Kemudian masuk ke rumah Rasulullah SAW, duduk dan berbicara dengan Rasulullah SAW. Lalu datang orang yang ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Utsman masuk, maka Rasulullah SAW merapikan pakaian beliau. Kemudian setelah tiga orang sahabat yang mulia ini pergi dari rumah Rasulullah SAW, maka istri beliau yang mulia Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tadi Abu Bakar masuk, Umar masuk, engkau tetap dalam keadaan engkau yang semula. Tetapi ketika Utsman masuk, engkau rapikan pakaian engkau. Kenapa demikian wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah SAW, ama astahyi min rajulin yastahyi minhul malaika. Apakah aku tidak patut malu kepada seorang laki-laki, yakni Utsman ibn Affan, yang malaikat saja malu kepadanya? Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya malaikat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba-hamba yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan sifat malu? Sifat malu bagi manusia yaitu suatu sifat yang mulia yang membuat kita tercegah dan tertahan untuk melakukan suatu perbuatan yang tercela, untuk mengucapkan suatu perkataan yang tercela. Suatu sifat yang membuat kita berusaha agar kita semua sempurna dalam menunaikan setiap hak orang lain yang menjadi kewajiban atas kita. Ini yang disebut dengan al-haya. Orang yang memiliki sifat malu, maka perkataannya akan terjaga, ucapannya akan terjaga, dan dia selalu berusaha bagaimana setiap hak orang lain yang ada pada dirinya dia tunaikan secara sempurna. Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita apa yang disebut dengan malu yang sebenar-benar malu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat, kata beliau, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian semua wahai para sahabatku kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Para sahabat menjawab, inna nastahyi minallah walhamdulillah. Sesungguhnya kami malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa zak, bukan demikian yang aku maksudkan. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfazir ra'sa wa ma wa'a. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menjaga kepalanya dan semua anggota tubuh yang ada di kepalanya. Orang yang malu akan menjaga pandangannya, akan menjaga ucapannya, akan menjaga pendengarannya, akan menjaga penciumannya, dan seterusnya. Semua anggota tubuh yang terdapat di kepala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa man yastahi minallahi haqqal haya falyahfazil batna wa ma wa'a. Barang siapa yang mengatakan dia malu kepada Allah SWT, maka hendaklah dia menjaga perut dan anggota tubuh yang ada di perutnya, kemaluannya, dan juga segala sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa antazkural mauta wal bila. Orang yang mengatakan bahwa dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengingat kematian, dia harus mengingat akhirat. Wa man aradal akhirah taraka zinatal hayatad dunya. Barang siapa yang mencintai akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan kehidupan dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mukmin yang memiliki sifat malu, maka dia akan menjauhkan segala kedustaan dalam hidupnya. Dia malu kepada Allah dan malu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya kalau dia berdusta. Orang yang memiliki sifat malu, dia akan menahan lisannya dari menggunjingkan, dari menggibah orang mukmin yang lain, dan dia tidak akan mengadu domba. Bagaimana orang yang bersaudara, yang berbaikan, dia tidak akan merusak hubungan tersebut.
orang yang memiliki sifat malu. Dia akan senantiasa menjaga